warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pembelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Selain itu, apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Yang kedua ada tujuan evaluasi. Menurut Sudirman bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah mengambil keputusan tentang hasil pembelajaran. Yang kedua, memahami siswa. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Ketidakberhasilan proses kepembelajaran itu disebabkan ada 4. Yang pertama, kemampuan siswa yang rendah. Yang kedua, kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia. Yang ketiga, evaluasi dalam ilmu pendidikan. Ada yang pertama, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua ada peranan guru dalam evaluasi pembelajaran. Guru mempunyai kewajiban menilai sikap dan menilai perilaku dalam proses pembelajaran. Guru juga harus menilai program pengajaran dengan cermat ketika terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Evaluasi yang dilakukan pendidik merupakan komponen krusial dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan upaya meningkatkan kualitas program pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi program sebelumnya merupakan acuan yang tidak dapat ditinggalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. Peningkatan mutu pembelajaran merupakan upaya yang berkesinambungan. Evaluasi sebelumnya dapat dijadikan acuan penting untuk pembelajaran yang akan datang. Yang keempat ada evaluasi kinerja guru. Evaluasi kinerja guru merupakan tahapan kritis dan mencakup pentingnya kualitas pembelajaran. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang terus-menerus dalam inovasi pendidikan dan memiliki fleksibilitas dalam metode pengajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran program pembelajaran yang dibuat oleh guru. Yang kelima ada menggunakan data hasil belajar. Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan pribadi. Guru perlu menggunakan data hasil pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penyesuaian untuk pembelajaran selanjutnya. Pengukuran dalam pendidikan mencakup beberapa item. Yang pertama hasil belajar atau kinerja, sikap, motivasi, kecerdasan, bakat, kecerdasan emosional, minat, dan kepribadian. Secara keseluruhan, evaluasi program pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung perkembangan profesional guru. Yang terakhir ada manfaat dan syarat evaluasi dalam ilmu pendidikan. Yang pertama ada manfaat evaluasi dalam ilmu pendidikan. Yang pertama adalah memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua ada membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi bagi siswa. Bagi siswa, evaluasi digunakan mengukur pencapaian berhasil dalam mengikuti pembelajaran yang telah dipelajari. Yang pertama ada hasil bagi siswa yang memuaskan. Yang kedua ada hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Yang selanjutnya ada pentingnya evaluasi bagi orang. Yang pertama ada mengetahui kemajuan belajar anaknya, yang kedua membimbing kegiatan pembelajaran anaknya, yang ketiga ada menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai kemampuan anaknya. Yang ketiga ada pentingnya evaluasi bagi guru. Yang pertama dapat mengetahui
siswa yang manakah menguasai pembelajaran atau belum. Yang kedua, dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan untuk menyajikan bahan pembelajaran. Ada syarat evaluasi dalam ilmu pendidikan. Suatu evaluasi perlu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada valid. Suatu alat ukur dikatakan valid atau tidak mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang diukur. Yang kedua ada andal, yang ketiga ada objektif, yang keempat ada seimbang, yang kelima ada membedakan, yang keenam ada norma, yang ketujuh ada fair, yang delapan ada praktis.